Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majlis Taklim Mbak Tika yang saya cintai karena Allah. Ya, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Ya, judulnya Al-Afiyah. Al-Afiyah, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, dan subhanallah ya akhwati, Al-Afiyah atau keselamatan ini adalah sesuatu yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Jadi makna afiyah itu kalau kata para ulama, ya, apa maknanya? Al-afiyah secara bahasa keselamatan, terbebas dari penyakit, terbebas dari bencana, terbebas dari su'il qada, dari qada-qada yang jelek, terbebas dari apa-apa yang membuat hati selalu gelisah. Kita nggak tahu dari mana kecemasan ini. Nah, itu namanya al-afiyah. Dan al-afiyah, sadar nikmat afiyah ini terkadang baru ya kita rasakan setelah nikmat afiyah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Biar kita lebih mudah ya, kalau kita contohkan lebih sederhana untuk kita pahami. Contoh, nikmat sehat, ini namanya nikmat afiyah. Kapan orang mulai sadar bahwa nikmat afiyah sehat ini dicabut oleh Allah? Ketika sakit. Kaki, teman-teman, bisa berjalan, ini afiyah. Kapan kita sadar bahwa kaki ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa? Kapan? Ketika Allah ambil nikmat berjalannya. Iya enggak? Subhanallah ya akhwati. Kemarin saya berjumpa dengan salah satu jamaah di Jakarta. Jadi pekan kemarin kami posisinya masih Jakarta. Ya. Ada seorang akhwat cerita ke anak. Ustazah, ya anak lupa untuk mensyukuri nikmat kaki. Beliau sekarang di kursi roda. Ya, dan itu adalah sebuah hal yang menurut beliau itu, ya Allah, dulu waktu masih dikasih kaki, saya lupa bersyukur kepada Allah gitu ya. Kapan ingat beliau nikmat kaki itu luar biasa? Ketika sudah berada di kursi roda. Maka sebelum Allah cabut nikmat-nikmat al-afiyah ini dari kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Kemana kaki kita ini kita langkahkan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat penglihatan ini juga nikmat afiyah. Ya. Kapan nikmat penglihatan ini kita sadar bahwa itu adalah sebuah nikmat, teman-teman? Kapan? Ketika Allah ambil, subhanallah. Maka dari itu mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan dari nikmat sehat, dari nikmat afiyah ini, ya, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jangan sampai ya akhwati, nikmat kesehatan, nikmat mata bisa melihat itu Allah cabut. Dan kita baru menyadarinya ketika Allah sudah cabut nikmat sehat. Gunakanlah nikmat, ya, melihat itu untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Zaman sekarang banyak baca Al-Qurannya atau banyak nyekrol HP-nya, teman-teman? HP. Gunakan nikmat ini. Dan al-afiyah, nikmat badan sehat, cantik, Masya Allah, Allahumma barik. Terus apalagi kalau wanita itu identiknya dengan cantik, sehat, apalagi? Glowing, langsing. Itu semuanya adalah nikmat. Allah akan tanya pada kita, apakah selama ini nikmat badan yang sehat, yang langsing, yang cantik, yang wal'afiyah, kita gunakan agar orang-orang terpesona dengan kita? Allah nggak suka dengan itu.
Allah itu suka kita tersembunyi. Ya. Allah nggak suka kalau kenikmatan yang Allah beri kepada kita tuh akhirnya menjadi tontonan halayak ramai. Subhanallah. Subhanallah, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita, wahai fulana, bukankah aku yang telah memberikan engkau paras yang cantik? Bukankah aku yang telah memberikan engkau kesehatan? Bukankah aku yang telah memberikan engkau, apa tadi ibu? Kaki yang sehat gitu ya. Bukankah aku yang telah memberikan kepadamu kemudahan? Terus kita jawab begini, ya Allah, iya ya Allah. Tapi dulu aku butuh pujian dari manusia. Akhirnya saya tampakkan diri saya gitu ya. Baik di dunia nyata maupun di sosial media. Subhanallah, jangan ya akhwatullahi, itu tipu daya syaitan. Syaitan tuh pengen kita itu terlihat oleh orang lain. Itu syaitan pengennya begitu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya agar kita dijauhkan dari tipu daya syaitan, gitu ya. Baik. Kemudian sadar al-afiyah itu ketika sudah kehilangan. Contoh misalnya, ada orang punya anak. Itu nikmat nggak? Nikmat. Sehat walafiat. Allah ambil anaknya. Merasa kehilangan enggak? Ya, pasti. Allah kasih harta. Ya, nikmat, afiat. Kemudian Allah ambil hartanya, baru merasa kehilangan. Dan sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah, mari kita gunakan dengan baik. Ya, baik. Kemudian secara syar'i, apa itu al-afiyah? Al-afiyah itu adalah kebaikan yang Allah berikan berupa keselamatan agama. Jadi Allah jaga agama kita. Allah berikan hidayah, ya, keselamatan jiwa, keselamatan mental, akal. Zaman sekarang Bu, sehat mental itu adalah nikmat. Ya, Masya Allah. Keselamatan, kehormatan, kemuliaan diri kita dijaga oleh Allah. Menjadi wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Itu keselamatan tuh, afiyah. Ya, di sisi lain subhanallah banyak wanita-wanita di luar sana teman-teman yang sudah mulai nggak bisa jaga diri. Subhanallah. Dan kita minta sama Allah, ya al-afifah. Afifah itu orang-orang yang mensucikan atau menjaga kesuciannya. Kita minta digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan nikmat al-afiyah dan kita mampu untuk mensyukurinya. Baik, silakan dibuka surah At-Takatsur ayat 8, teman-teman. Surah At-Takatsur ayat 8. Mari kita tadabburi surah At-Takatsur ini agar kita bersama-sama bisa lebih memahami apa yang ada di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Apa kata Allah? Bermegah-megahan telah melalaikan kita semuanya. Sampai kita masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kata Allah, sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, maka niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Waliyadzubillah. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan. Subhanallah. Makanya Masya Allah ya teman-teman. Baguslah kalau semodel Mbak Tika ini bikin tulisan ya. Tulisan di wall decor itu Mbak tulis atau di entum kan, Masya Allah, Allahumma barik, diberikan kelebihan oleh Allah untuk membuat desain ya, itu
dibuatlah ya, kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah. Persiapkan jawabannya atau gimana lah ya, yang lebih singkat. Sebenarnya itu pengingat untuk diri kita. Ya, bahwa semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah dan Allah akan tanya tentang al-afiyah, keselamatan. Baik. Maka teman-teman, sesungguhnya keselamatan agama itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Keselamatan agama ini teman-teman diantaranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita di akhir zaman. Di zaman fitnah menyambar-nyambar, Allah jaga kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini mulai semakin dalam sedikit ya. Tidak apa-apa kan teman-teman? Afiyah dalam agama teman-teman itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Tadi ketika Allah jaga iman kita, ketika Allah jaga Islam kita, ketika Allah jaga agama kita. Karena musibah yang terbesar di antara musibah-musibah yang ada adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah dari seorang hamba. Sudah itu musibah. Apa itu musibah dalam agama? Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Tulis teman-teman. Berdoa nanti pada asar. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Tulis. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa hamba dalam agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Masya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan musibah dalam kehidupan hamba yang berkaitan dengan agama hamba. Ini afiyah dalam masalah agama. Contoh ya akhwat, contoh. Seseorang yang awalnya senang untuk bertolabul ilm, untuk menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu, tiba-tiba apa? Sudah mulai menjauh. Ya, nggak ada lagi rasa senang duduk di majlis ilmu. Subhanallah. Saya kemarin ketika di Bintaro, ada salah satu akhwat bercerita kepada saya, Ustazah, tolong doakan teman saya. Teman saya itu dulu Ustazah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kata beliau, teman saya itu dulu pakainya gamis Ustazah. Beliau tuh pemalu gitu. Beliau malu kalau harus upload foto di sosial media. Subhanallah. Sedikit demi sedikit ya beliau, karena beliau punya beliau tutor gym ya. Nah, akhirnya lambat laun beliau mulai upload tuh. Nah, ini habis nge-gym bareng yang lain gitu, di-upload di fotonya di sosial media. Lambat laun kata beliau menjadi saksinya. Akhirnya gamis itu terlepas. Subhanallah. Ya, beliau mulai pakai celana panjang tapi bajunya masih tunik-tunik ya. Dan ketika kata beliau yang curhat ke anak, ketika anak ajak beliau, teman anak itu ada teman akrab. Anak ajak, ayo datang ke majelis ilmu. Aduh maaf, anak nggak bisa, ada waktu bertabrakan dengan jadwal ngajar gym itu. Terus Allah bikin seperti itu. Subhanallah. Dan inilah musibah yang sebenarnya itu musibah yang begitu. Musibah yang awalnya kita taat kepada Allah, kita senang baca Al-Quran, kita senang hadir di majelis ilmu, tiba-tiba nggak ada rasa untuk hadir dan rindu ke majelis ilmu. Itu wallahi musibah. Ya, musibah tuh begitu, musibah agama tuh begitu. Yang awalnya kita sama Allah dikasih teman yang salihah, karena kitanya yang berubah, kitanya yang nggak mau mendekat kepada Allah, akhirnya Allah gantikan teman-teman yang tidak baik. Teman-teman yang maunya kalau enaknya aja sama kita. Kalau pas kita lagi dapat musibah, lagi dapat nggak enak, mereka pergi. Nah itu tuh teman-teman yang model begitu tuh Allah kasih. Kenapa? Karena kualitas kita ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini kualitasnya rendah. Kita sudah nggak lagi mau mendekat kepada Allah. Kita sudah nggak mau lagi menjaga ya apa-apa batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah dengan menjaga apa-apa yang Allah azza wa jalla ya perintahkan dan apa-apa yang Allah larang kepada kita, maka pasti Allah akan berikan banyak kebaikan. Sudah ihfadillah yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, maka pasti ia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk agamanya dijaga oleh Allah. Jadi kata para ulama, ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka, barang siapa yang menjaga Allah, maksudnya menjaga batasan-batasan Allah, Allah itu punya aturan, punya batasan. Dan ketika kita hidup dengan aturan Allah, maka pasti kita bahagia ya akhwat. Hidup dengan aturan itu jauh lebih baik daripada hidup tanpa aturan.
Buktinya apa? Teman-teman bisa dibayangin tidak? Kalau di setiap perempatan lalu lintas itu nggak ada apil, kira-kira teratur atau tidak? Semrawut. Hidup dengan aturan itu nikmat, teman-teman. Maka dari itu kita harus paham batasan-batasan Allah itu apa saja, gitu loh. Sehingga kita jalankan kehidupan kita di dunia ini dengan aturan-aturannya Allah. Dan kita paham batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalam Al-Quran kalau kita mau belajar. Kalau kita mau nuntut ilmu syar'i. Bagaimana Allah mau memberikan petunjuk kepada kita kalau kita saja nggak mau duduk di majlis ilmu. Dan belajar di majlis ilmu itu merupakan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi musibah kalau ada orang yang awalnya duduk di majlis ilmu ternyata sudah nggak suka lagi duduk di majlis ilmu. Itu musibah. Ya. Atau misalnya teman-temannya begini ya, subhanallah. Contoh sederhana lagi. Misalnya yang awalnya gelisah nih. Kalau sholat nggak di awal waktu tuh gelisah rasanya. Ya Allah, ada nggak yang merasa begitu? Ya Allah, ini waktunya udah waktunya udah masuk waktu duhur. Saya belum sholat, gelisah hatinya. Wajar itu, bagus. Ya, bagus. Kalau nikmat agama ini udah dicabut sama Allah, ada adzan berkumandang, nggak ada kegelisahan. Sampai mepet mau keluar waktu salat 10 menit lagi baru dia sadar. Ya Allah, aku belum salat. Ini musibah namanya. Musibah yang berkaitan dengan apa? Dengan agama. Itu. Ya, atau dicabutnya rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu itu bagian dari iman. Tadi saya bahas di mana di Yayasan At-Taubah tadi, ya, yang di Ampel. Ya, ada di antara 4 pilar wanita cantik itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah syukur, yang ketiga adalah apa tadi? Sabar, dan yang keempat adalah malu. Ya, malu ini bagian dari iman. Makanya kita teman-teman berdoa sama Allah, semoga kita tetap diberikan rasa malu oleh Allah. Karena kalau malu itu sudah dicabut oleh Allah, maka kebaikan yang ada akan hilang. Sudah. Saya ulangi, ada 4 pilar. Ya, ketika kita pengen cantik di hadapan Allah, ketika iman kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wanita-wanita yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk mencari validasi manusia. Yang kedua, sabar. Ya, sabar ini yang paling berat kayaknya deh. Yang ketiga, syukur. Dan yang keempat, haya atau malu. Malu. Zaman sekarang banyak wanita yang sudah nggak malu-malu, ibu-ibu, teman-teman. Joget-joget, ya bareng-bareng. Terus diupload di mana? TikTok. Geol-geol, pakai baju ketat. Itu malu harusnya. Malu. Bahkan, subhanallah ya akhwat, kalau kita posting sesuatu. Terus ada yang ngomentarin ikhwan, itu harusnya kita malu. Bukan berbangga, bukan. Malu. Harusnya kita introspeksi diri. Astagfirullah wa atubu ilaik. Mungkin kemarin saya memikirkan laki-laki yang bukan mahram. Akhirnya Allah kasih ujian, ada ikhwan yang berkomentar. Ya, para ulama itu zaman dulu kala ya, para ulama salaf itu mereka tuh takut gitu loh. Kalau terjadi sesuatu yang nggak biasa gitu, mereka takut kalau ada sesuatu yang terjadi itu nggak seperti biasanya. Misalnya tunggangan mereka, kendaraannya tuh biasanya ya biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba tunggangannya bermasalah. Pasti mereka bilang ini karena dosaku. Ya. Ketika mereka temui istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, mereka pasti akan mengatakan ini karena dosaku, gitu loh. Sama, kita juga begitu. Ketika kita biasanya subhanallah nggak diganggu oleh laki-laki lain, ya, yang bukan mahram, baik itu di sosial media ataupun di dunia nyata, tiba-tiba ada orang DM kita, gitu ya. Wallahi itu karena dosa kita. Baik dosa pikiran kita, dosa hati kita, ataupun dosa yang secara nyata. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya subhanallah ya akhwat, menata hati, menata pikiran itu sesuatu yang harus kita benar-benar jaga. Ya, jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah sudah menjaga kita. Ya, Allah jaga kita nih dari pandangan kaum laki-laki. Ya, baik di sosial media ataupun di dunia nyata. Tiba-tiba kita punya pikiran yang macam-macam. Ya. Tadi juga saya cerita tuh di Jakarta. Ya, ini saya cerita begini nih, ceritanya masih anget-anget ya, karena baru pekan kemarin. Itu ada ibu-ibu udah punya cucu, belajar sama ustadz. Ya.
karena langsung ketemu, ya belajar kan begini tuh, ya sama Ustadz diliatin. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya Pak, muncul keinginan ibu itu untuk memanggil Ustadz belajar private gitu, 10 orang di hotel. Subhanallah. Fitnah ya akhwat. Makanya nas'alullah as-salam. Kita berdoa dulu. Nas'alullah as-salamah. Kita minta keselamatan kepada Allah di zaman fitnah ini. Jangan kasih celah gitu loh. Jangan kasih celah kita, pikiran kita, hati kita. Jangan ada pikiran, ya Allah, orang tuh biar tahu nih, aku nih ada gitu. Keberadaan saya tuh biar orang tuh tahu saya tuh ada gitu loh. Nah, diakui ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau itu sudah ada, sudah muncul, Allah kasih tuh ujian. Dan ujiannya tuh berat. Belum tentu kita juga bisa menjalaninya. Belum tentu ibu-ibu, belum tentu. Wallahi belum tentu. Jadi ketika Allah menjaga kita, itu disyukuri deh. Disyukuri. Alhamdulillah. Baik, itu dalam nikmat agama ya. Ya, untuk masalah syubhat. Ya. Yang kedua, al-afiyah itu ketika Allah menjaga kita dari fitnah syahwat, hawa nafsu yang tak terkendali. Ya, fitnah syahwat. Misalnya tadi kita orang yang cukup dengan harta yang halal, tiba-tiba banyak keinginannya, banyak keranjang yang belum di check out, barang-barang yang di keranjang belum di check out gitu ya. Akhirnya waliyadzubillah ya kita terkena syahwat. Ya syahwat apa? Syahwat dunia. Kita waliyadzubillah mengambil sesuatu yang enggak halal. Ya itu syahwat namanya. Ya. Jadi syahwat itu bukan masalah kaitannya dengan misalnya cinta-cintaan saja. Ya, masalah dunia pada umumnya itu masuk dalam kategori fitnah syahwat. Ya, baik. Kemudian al-afiyah, yang kedua, kalau tadi al-afiyah dalam hal agama, yang kedua adalah al-afiyah dalam tubuh dan hati. Ya, tubuh, fisik yang Allah berikan kepada kita, itu harus benar-benar kita gunakan dengan baik. Sehatnya kita untuk taat kepada Allah, sehatnya kita untuk ibadah, kuatnya kita juga untuk ibadah. Teman-teman, ya sekarang Masya Allah banyak, ya. Alhamdulillah wanita-wanita yang sadar bahwa olahraga itu adalah bagian dari kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah ini juga perlu nih meluruskan niat. Untuk apa saya berolahraga? Untuk apa saya kumpul-kumpul sama besti gitu ya. Apakah hanya sekedar kumpul-kumpul saja biar nggak dibilangin apa? Kalau orang yang nggak pernah ikut-ikutan kudet ya, makanya FOMO jadi ikut-ikutan olahraga, karena khawatir nanti saya dibilang kudet gitu ya, nggak tahu apa yang lagi heboh gitu ya, lagi tren. Nah itu jangan sampai ada kata kalimat seperti itu dari dalam diri kita. Kalau mau olahraga, luruskan niat. Untuk apa saya olahraga? Ya olahraga itu ya Allah saya pengen biar nanti kalau pas ada panggilan umroh saya kuat ya untuk sa'inya. Ya Allah, semoga nanti ketika saya berolahraga, saya kuat ketika ada panggilan haji. Masya Allah. Saya doakan ya akhwat kita, mari berdoa semoga kita yang hadir semuanya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala panggil sebagai wafdullah, sebagai tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik untuk berhaji maupun untuk berumrah. Amin. Allahumma amin. Jangan pernah kita mengecilkan doa-doa kita. Jangan. Ya, Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu akan memanggil orang-orang yang rindu untuk ke Baitullah. Bukan orang-orang yang kaya, bukan. Tapi orang-orang yang rindu. Baik. Nah, maka dari itu, tubuh ini bagian dari amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika Allah kasih kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, ya luruskan niat kita. Tidaklah saya olahraga kecuali agar ibadah saya lebih maksimal. Ya, baik. Kemudian masalah hati. Nah, gimana nih? Hati yang sehat itu juga nikmat ya akhwat. Ya, jadi al-afiyah itu termasuk keselamatan hati. Kita minta sama Allah. Allahumma rzuqni qalban saliman. Ya, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tidak mendendam kepada sesama hamba Allah, hati yang tidak iri, tidak hasad, tidak dengki, hati yang selalu tenang, hati yang selalu ridho dengan ketetapan Allah. Nah itu tuh, hati yang selamat itu yang seperti itu. Sampai-sampai ada kisah, ini kisah nyata loh. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkata, ketika para sahabat lagi kumpul, tiba-tiba ada orang, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan nongol, akan datang sebentar lagi, ya, seseorang yang itu dia adalah calon penghuni surga Allah. Datang laki-laki, itik, lewat. Ya, orang-orang lihat, orangnya masih hidup, kata Rasulullah itu calon penghuni surga.
Oh, laki-laki itu tuh calon penghuni surga. Mungkin gitu ya. Ya kayak kita aja misalnya akan datang siapa? Kan kita penasaran ya ibu-ibu. Siapa sih gitu ya. Untuk keesokan harinya Rasulullah kasih tahu juga. Akan datang calon penghuni surga. Orangnya kira-kira sama nggak? Sama. Orang itu juga. Hah? Sama juga orangnya. Ya. Ada sahabat yang penasaran. Ya, beliau minta izin ke orang ini, boleh nggak saya nginap bermalam di rumah jenengan, bahasa gitulah ya. Untuk apa? Pengen tahu amal solehnya itu kayak mana. Kok orang yang masih hidup sama Rasulullah dikabarkan untuk masuk surga, gitu ya. Maka sahabat ini menginaplah di rumah orang itu. Masya Allah, kata sahabat ini, setelah aku menginap ternyata amal solehnya orang ini biasa-biasa aja. Sholat tahajud yo biasa aja gitu, nggak ada amalan spesial. Mau pulang, penasaran beliau tanya, ya amalan apa sih yang membuat kok Rasulullah mengabarkan kamu itu calon penghuni surga? Kata beliau, amalan saya itu saya tidak pernah mendendam kepada saudara saya. Masya Allah. Saya selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti saya. Masya Allah. Bu, pernah didolimi orang tuh memang sakit. Ada nggak di antara teman-teman yang pernah didolimi oleh orang? Nggak ada? Alhamdulillah. Ada? Ada yang pernah disakiti nggak? Sering? Waduh. Curhat lagi ya. Curhat dong katanya. Ya, Masya Allah. Ingat nggak? Coba yuk kita ingat-ingat bersama. Orang yang pernah didolimi, orang yang pernah disakiti. Kenapa Allah kok menjadikan saya tuh orang yang disakiti, orang yang didolimi. Misal. Ternyata itu adalah sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, makanya Masya Allah ya teman-teman. Memaafkan orang yang pernah berbuat dolim kepada kita tuh memang berat. Kalau kita memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita itu karena orangnya, berat. Ingat-ingat, ya Allah, dia tuh pernah menyakiti hamba, ya Allah, menyakiti anak-anak, menyakiti. Ya kan perempuan begitu ya, lebih ke perasaan. Nah, tidak ada maaf bagimu. Gitu ya. Apa? Titenono. Itu ego kita. Ya. Padahal Masya Allah, Allahumma barik. Ya, kalau kita memaafkan, itu Masya Allah, sel-sel tubuh kita itu akan bergerak dengan cepat, Masya Allah, ya. Dan Allah sehatkan tubuh kita. Ya, Allah sehatkan mental kita, Masya Allah. Jadi memaafkan kesalahan orang lain bukan karena dianya, tapi karena Allah. Karena Allah. Bukankah selama ini kita banyak berbuat salah kepada Allah, ya akhwati? Ada nggak di sini yang nggak pernah melakukan dosa? Angkat tangan, dikasih hadiah sama Mbak Tika. Nggak mungkin. Dan selama ini kita minta maaf sama Allah. Ya Allah, ighfirli ya Rabb. Allahumma ighfirli, Rabbighfirli, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan gitu. Allah maafin apa enggak? Allah maafin. Kan gitu. Jadi kita ingat lagi bahwa subhanallah, kita itu hambanya Allah yang Allah itu punya sifat ghafur. Ya, sifat memaafkan. Maka kita sebagai hamba Allah, mari kita maafkan kesalahan orang lain. Dan itu diantara ciri orang yang memiliki al-afiyah, memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Dan subhanallah ya akhwati, ketika hari di akhirat nanti sudah tidak lagi berguna harta dan anak-anak kita. Sudah, anak-anak lari sendiri-sendiri. Ya kan gitu ya. Nanti kalau di akhirat sudah nggak ingat orang tua, sudah lari sendiri-sendiri. Harta kita sudah nggak bermanfaat. Maka orang-orang yang punya qalbun salim, yang tadi hati yang sehat, hati yang jernih ini akan Allah panggil. Masya Allah. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Masya Allah. Fulana, sini kata Allah. Karena Allah tahu kalau mau tidur, fulana dulu di dunia kalau mau tidur nggak langsung besek tidur, ya. Tapi dia kelola dulu hatinya, diingat-ingat bermuhasabah. Ya Allah, hari ini tuh apa ya yang terjadi? Boleh begitu, boleh. Diingat-ingat. Ya Allah, tadi kok saya, misalnya nanti malam saya kajian di tempatnya Mbak Tika, ternyata koyo bestiku aku senyum kok orang senyum, ya Allah, gitu. Aku sakit hati, gitu ya. Tapi ya Allah, mungkin dia lagi sakit gigi, ya Allah, ya. Saya maafkan kesalahannya. Masya Allah. Kita itu, Masya Allah ya akhwat ya. Kita itu banyak ingat Allah kalau pas lagi imannya naik. Iya enggak? Atau pas dapat musibah. Iya enggak? Kita ingat gitu. Tapi kalau pas dapat nikmat itu yang berat. Ya. Jadi saya ajak diri saya dan teman-teman, yuk setiap malam kita muhasabah. Muhasabah diingat-ingat.
Tadi tuh apa sih ya Allah yang terjadi? Oh alhamdulillah engkau bangunkan hamba di waktu subuh. Alhamdulillah. Oh ya Allah aku baru saja ketemu sama mertua. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lisannya kok ya Allah. Ya Allah misalnya. Ya Allah ampunilah dosa beliau. Kan gitu. Ya Allah hamba sudah memaafkan kesalahan beliau. Misal contoh gitu ya. Nah, jadi sahabat ini ternyata punya amal solih yang beliau tuh nggak pernah mendendam kepada orang lain. Ya Masya Allah. Dan ini ibrohnya adalah ya jadilah kita seperti sahabat ini. Ya Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang hatinya diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mendendam hasad dan iri kepada orang lain. Bu, berarti teman-teman di antara doa kita nanti sore adalah minta hati yang bersih. Ya. Nih ada tips lagi kalau teman-teman mau. Teman-teman punya zam-zam gak di rumah? Banyak, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma barik. Masya Allah. Saya mau tanya kepada teman-teman, kalau punya zam-zam, diminum doanya apa? Jujur, Pak Farah, mintanya apa kalau minum zam-zam? Bacanya bismillah dulu. Bismillah. Semoga air menjadi berkah ya Allah. Berkah. Terus? Oh itu aja. Teman-teman yang di belakang apa doanya ketika minum zam-zam? Kesehatan, umur yang manfaat, kesehatan lahir batin. Apalagi? Ilmu yang bermanfaat. Ada lagi? Diterima amalnya. Masya Allah. Ada lagi? Dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Ini udah visinya udah akhirat itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Betul. Jadi kalau kita minta sama Allah ketika minum zam-zam bukan hanya sekedar kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat. Terutama masalah hati. Kita minta sama Allah. Ya Allah dengan minum zam-zam ini. Ya Allah ini bukan zam-zam ini gelas ya. Misalnya. Ya Allah. Ya enggak usah. Udah. Ya Allah. Misalnya contoh. Ya Allah. Saya minum air zam-zam ini. Ya Allah. Dengan niat. Kan katanya Rasulullah SAW. Sesuai dengan niat ya. Dengan niat melunturkan kotoran-kotoran hati saya. Dilunturin sama Allah. Gitu loh. Jadi minta sama Allah. Kenapa kok kita mintanya agar Allah melunturkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita? Karena kalau kotoran-kotoran itu sudah dilunturkan sama Allah, maka Allah bersihkan hati kita dari karat-karat penyakit itu, penyakit hati. Dan ketika Allah sudah bersihkan hati kita, maka sangat mudah hidayah menyapa kita. Sudah. Atau kalau para ulama zaman dahulu ya akhwati, kalau beliau minum zam-zam, beliau nih, maka beliau tuh niatnya apa coba? Tadi kayak Mbak Tika, biar dijauhkan dari api neraka, biar dimasukkan ke dalam surga, biar nggak kepanasan di akhirat, biar nggak kehausan di akhirat. Itu loh yang kita minta. Biar kita tuh jalan ke sirat tuh bisa cepet. Langsung wus, ya bukan naik kereta wus. Langsung cepet. Nah gitu, dikuatkan badannya. Ya Allah dengan minum zam-zam ini, nanti ya Allah kuatkan badan saya di akhirat bisa dengan cepat ya masuk ke dalam surgamu. Nah itu doa-doa seperti itu tuh teman-teman yang kadang kita nggak sadar. Kita minum zam-zam tuh kadang hanya minta gini, ya Allah, bukan hanya ya doa ya, nggak ada kata hanya. Ya Allah saya pengen mukanya glowing ya Allah, perutnya susut ya Allah gitu. Ya Allah saya pengen ya Allah dengan minum zam-zam ini penyakit-penyakit ya hilang, ya punya anak, jodohnya deket kan gitu-gitu ya, rezekinya lancar. Nah, tapi kita lupa untuk meminta al-afiyah untuk negeri akhirat kita. Ya, jadi bersihkan dulu hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari karat-karat dosa. Kemudian kita minta kebaikan al-afiyah di akhirat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-afiyah dalam keluarga. Al-afiyah dalam keluarga itu misalnya apa ya akhwati? Kita minta keselamatan apa? Kita minta sama Allah dijadikan rumah kita surga kita. Baiti jannati. Masya Allah. Kalau sudah baiti jannati itu luar biasa. Jadi wanita-wanita itu betah di rumah. Iya, bukan baiti nari. Naudzubillah, bukan rumahku nerakaku, bukan. Wanita-wanita yang Allah berikan nikmat bisa tetap tinggal di rumahnya itu Masya Allah nikmat al-afiyah yang harus disyukuri. Ya. Dengan tinggalnya wanita di rumah itu berpahala loh di sisi Allah. Ya. Kita
nih misalnya kan teman-teman pagi hari kan bangun tuh baca doa tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatan wal nusyur. Kemudian ya Allah hari ini agendaku apa ya? Oh, agendaku bermajlis ilmu. Habis itu saya pulang, saya udah tinggal di rumah. Nah, diniatkan tuh, ya Allah, dengan tinggalnya saya di rumah, saya sedang menjalankan ketaatan kepadamu. Maka saldo ya pahalanya naik. Masya Allah. Jadi wanita dapat pahala tuh gampang atau gampang ibu-ibu? Gampang. Tapi masalahnya ujiannya juga berat, Mbak Farah. Baru tinggal di rumah, baru duduk, bestinya telepon. Bakso, kulineran gitu kan. Kalau kemarin Jakarta katanya Ustazah banyak tuh awat-awat sekarang kalau ada resto baru ya, beli satu gratis satu, ngantri untuk mendapatkan makanannya sejam. Makannya 5 menit. Ini ujian. Ya belum lagi nanti apa? Ya mau healing nggak? Gitu ya ke Malang. Ujian lagi. Ya apalagi ibu-ibu biasanya gimana sih kalau kita mau di rumah, terus kita diajak besti kita kemana diajaknya? Makan bakso. Terus apa lagi? Naik gunung loh Ustazah ini. Naik gunung, Masya Allah. Ya, terus apa lagi misalnya banyak kan ujiannya. Ya maka dari itu kita minta sama Allah agar Allah berikan kepada kita betah untuk di rumah. Dah. Ya itu kalau bukan pertolongan Allah kita nggak bisa teman-teman. Ya rasanya ki sumpek gitu. Nanti begitu deh. Rasanya ki, aduh ya Allah aku kok ya tinggal di rumah. Bestiku udah nyampe puncak gunung gitu ya. Kok aku kok masih di rumah. Lihat story bestinya ya terus bawa bendera Indonesia Raya gitu ya. Oh sudah berada di puncak gunung gitu ya. Ya Allah aku ya masih berada di rumah aja nggak apa-apa. Ya hidup ki ya Allah jangan terlalu banyak yang melihat kenikmatan saudara kita, nanti kita pengen ya. Padahal kita nggak pernah olahraga, baru tengah gunung udah cengep gitu. Ya itu memang betul sadar diri. Nah makanya sadar diri betul ya. Jadi gitu ya ibu-ibu ya teman-teman baik. Kemudian di antara afia keselamatan dalam keluarga, masya Allah. Mari kita doa sama Allah ya. Ketika Allah karuniakan kita pasangan yang nggak selingkuh. Masya Amin ya Allah. Zaman sekarang tuh nikmat. Makanya Mbak Farah, lek suami neki masya Allah Allahumma barik setia katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Pas lagi apa tuh biasanya kalau mau tidur tuh jenenge pilotok. Piltok ya, piltok betul. Terus piltok ya, tanya ke suaminya, "Beb." Nah, ngobrol ketika sebelum tidur. Itu kan Rasulullah juga ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Beb. Apa sih yang membuat hatimu bahagia? Terus suaminya bilang, ketika aku melihatmu seperti bulan purnama. Masya Allah. Salam minum obat Ustazah. Hah? Salam minum obat. Tidak ada wanita yang tercantik di muka bumi ini kecuali engkau. Masya Allah. Iya karena satu-satunya. Karena ngomong ada wanita lain. Wah ya. Disyukuri alhamdulillah gitu. Nah, ya karena masya Allah ya teman-teman masya Allah. Laki-laki yang nggak selingkuh zaman sekarang itu langka. Laki-laki yang dia tuh hati-hati. Kalau lihat perempuan nunduk pandangannya, masya Allah. Wah itu langka itu. Ya dia nggak mau DM. Ya, perempuan-perempuan yang ada di sosial media, wah itu langka itu. Rapopo, suami kita mau dibilang kudet, mau dibilang gak update, ya gak apa-apa. Itu suami yang diselamatkan sama Allah. Pak, jenengan kok Pak yo gak kemana-mana. Ya Surabaya, utak-utak aja di Surabaya. Wis rapopo, alhamdulillah. Pak, jenengan kok Pak sibuk ngurusin apa Mbak Devi? Mobil ki ono pelek. Si buaya koyo ngurusin peluk aja kata Mbak Devi gitu ya. Rapopo, alhamdulillah. Berarti masya Allah selamatkan. Ya suaminya Mbak Devi ngurusinya. Ayo mending perpelekan apa mending perwanitaan. Pelek. Mbak Farah. Jadi memang dunianya laki-laki itu begitu memilih. Ya. Iya, ya itu. Memang masya Allah kita harus paham. Laki-laki tuh kalau nggak ke sini ya ke situ, sudah.
Ya, Masya Allah. Jadi dinikmati aja deh ya ibu-ibu. Ya, ngelihat suami kita montar-montir ya. Nggak selesai, ya wis alhamdulillah yang penting suamiku betah di rumah. Gitu ya. Habis mencari nafkah, pulang ke rumah nggak kemana-mana. Sudah. Itu termasuk api yang harus kita syukuri. Suami yang nggak selingkuh. Suami yang menjaga dirinya. Suami yang takut sama Allah. Gitu ya. Kalau melihat wanita lain tuh, dia deg-degan tuh maksudnya, ya Allah saya sudah bermaksiat kepada engkau ya Allah. Wah, itu Masya Allah perlu disyukuri ibu-ibu. Alhamdulillah. Anak-anak yang saleh itu afiyah juga masuknya. Anak-anak yang Masya Allah Allahumma barik ya. Nggak terkena narkoba zaman sekarang ya. Nggak ikut minum-minuman keras. Masih sholat. Itu udah harus kita syukuri. Ya Allah Bu, zaman sekarang ya Bu, anak-anak masih sholat aja tepat waktu tuh udah alhamdulillah. Ibu-ibu nggak usah ngegas. Piye toleh ya, kuwi lho temenmu ki lho jus 29 kok masih jus 30 woy. Ya, betul kita pengen anak-anak kita menghafal Quran dengan cepat, tapi enggak semua anak-anak itu diberikan kecepatan dalam menghafal. Sudah disyukuri, alhamdulillah anakku masih nutup aurat kalau kita punya anak perempuan. Alhamdulillah anakku masih punya rasa malu. Alhamdulillah anakku kalau dipanggil masih nyaut, gitu kan? Iya, disyukuri. Ya, daripada nanti anaknya dipanggil malah mainan HP. Ya bun, nyaut kan? Alhamdulillah. Sek bu. Dan disyukuri. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anakku masih ngaji, masih puasa. Alhamdulillah. Baik. Kemudian di antara rumahku surgaku itu Allah mudahkan rumah ini menjadi tempat mendekat kepada Allah. Termasuk nikmat yang harus disyukuri ibu-ibu bagi seorang istri manakala di dalam rumah tersebut masih ada sosok seorang suami yang mau ngajak istrinya sholat malam bareng. Nah, itu disyukuri tuh. Ya berarti kan ada ketaatan di situ. Ya, kita masih tidur, suami kita bangun duluan. Biasanya yang bangun duluan suami kita atau kita? Suami, Masya Allah. Ya. Terus dibangunin. Tapi itu jarang. Biasanya kita yang suka bangun duluan. Terus kita bilang ke suami kita, Cin, beb, bangun yuk. Perjalanan akhirat masih panjang. Mari kita pendekkan dengan sholat malam. Suaminya mau bangun, ngimamin sholat tahajud. Wah, itu nikmat loh ibu-ibu. Itu afiyah namanya. Masya Allah, suaminya bilang Allahu Akbar, istrinya ikut. Masya Allah, disyukuri. Alhamdulillah. Berarti itu afiyah di dalam rumah. Baiti jannati. Ya. Suaminya bilang ke ibunya, ke istrinya, ya. Bu cintaku, kasihku, belahan jiwaku. Masya Allah. Nasehatin, ya. Itu tuh nikmat. Ya. Kalau kita ditegur sama suami kita, ya itu nikmat. Daripada suami sudah nggak peduli sama kita. Ya, alhamdulillah, makasih ya Cin, sudah ditegur, dinasehatin, alhamdulillah. Banyak istri sekarang yang dinasehatin malah apa? Mogok masak. Iyo, terima kasih, betul. Matur suwun, sudah diingatkan. Baik Dimas, gitu ya. Doain semoga saya jadi istri yang lebih solihah. Masya Allah. Masya Allah di teman-teman. Sekarang itu banyak suami yang hidup dengan dunianya sendiri. Sampai lupa nasihatin istrinya. Sampai lupa. Ya, karena sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi kalau kita nggak dapat nasihat dari suami kita itu, kita minta. Ya, ausini. Berikanlah wasiat untukku. Ya, ausini kata para ulama, nasihatilah diriku. Ya, Cin, aku butuh nasihat ya. Nasihat apa? Ya, nasihat apa aja. Nah, baru suaminya nanti menasehati. Jadi suami yang baik itu suami yang tidak akan membiarkan istrinya terlalu jauh dalam bermaksiat kepada Allah. Pasti akan memberikan nasihat tuh pasti. Kalau suaminya nggak nasihatin kita sebagai seorang istri minta nasihat kepada suami. Gitu ya ibu-ibu? Menasehati. Kita yang menasihati suami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Suami itu kadang nggak mau dinasihati sama kita. Oh iya. Baik. Kemudian termasuk teman-teman al-afiyah itu ketika kita dalam sebuah rumah, ketika kita dijauhkan kita dan keluarga besar kita dari yang namanya hutang piutang. Ya Allah, itu selamat deh wis. Jadi banyak nikmat yang kadang kita nggak sadar ibu-ibu. Yang harus kita syukuri itu diantaranya kalau Allah tidak berikan kepada kita dan keluarga besar kita hutang. Ya, karena sekarang itu zaman dimana orang banyak kelilit hutang. Ya, dan kata Rasulullah SAW,
Hutang itu menyebabkan orang nggak tenang, menyebabkan tidur nggak nyenyak, dan menyebabkan orang cepat berdusta. Hati-hati tuh hutang tuh. Ya, cepat berdusta. Ya, ditagih, maaf, masih ada banyak kebutuhan, pekan depan aja. Ditagih lagi, pekan depan lagi. Itu akhirnya banyak berdusta. Ya, makanya sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri ketika Allah kasih kita afiah, nggak punya hutang, itu harus benar-benar disyukuri. Ustaz, gimana kalau punya hutang? Minta sama Allah, Allah yang melunasi. Ya, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang saya. Waqdi dainik. Ya Allah, iqdi dain. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang saya. Ya. Dan kalau sudah dilunasi hutangnya sama Allah, jangan pinjem-pinjem lagi. Iya, ojo hutang meneh. Ya. Karena kita ini banyak di antara kita sudah bayar hutang, tapi kita pengen hutang lagi. Ya. Jadi itu yang harus kita syukuri. Dan di antara nikmat terakhir ya, yang perlu kita syukuri al-afiyah, keselamatan ketika dalam rumah, ketika Allah menjadikan kita istri salihah. Ibu salihah, afiyah namanya, keselamatan. Banyak wanita-wanita muslimat zaman sekarang, istri-istri yang belum Allah karuniakan sifat salihah pada dirinya. Masya Allah. Jadi kalau lisan kita nih, lisan Allah karuniakan kepada kita lisan yang tidak pernah melukai suami kita, bersyukur sama Allah. Masya Allah. Banyak wanita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu disebabkan lisan, ya akhwat, lisan. Apa kata Rasulullah? Aku diperlihatkan neraka nih, kata Rasulullah SAW oleh Allah, dan mayoritas penduduknya, ibu-ibu yang jawab, dan mayoritas penduduknya wanita. Jenengan lo yang jawab, wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apakah mereka tidak beriman? Ternyata beriman. Terus kenapa mereka ada di neraka? Kata Rasulullah apa? Disebabkan dengan lisan. Ya, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada suaminya. Banyak nggak sekarang ibu-ibu? Coba cek kemarin. Kapan terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada suami kita? Tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus udah bilang terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu nikmat yang harus disyukuri. Ada yang bilang, wah kapan yo terima kasih? Wah pas baru transfer. Apa Mbak Farah? Iya kapan ya? Tuh, Mbak Farah aja mikir ya, kapan terakhir berterima kasih ya. Makanya kalau yang tadi berterima kasihnya alhamdulillah. Kalau yang masih mikir PR. PR. Di WA nanti ya, di WA. PR ya. Kenapa ibu-ibu? Subhanallah, barangkali ketika kita berterima kasih kepada suami kita, itu loh yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah tuh amalan itu. Masya Allah. Kan amalannya sepele kan? Ya. Kita bilang, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, jazakumullah khair. Antum sudah membersamai ane dan keluarga. Terus malaikat pencabut nyawa datang. Meninggal kita. Ya. Terus kata suaminya bilang gini, istriku, ya, istrinya udah meninggal, aku ridho selama kamu jadi istriku. Ya Allah, pintu surga terbuka lebar, masuk langsung lari. Ya Allah, padahal hanya sepele tadi, berterima kasih kepada suami kita. Ya Allah, nikmat apa nikmat Bu jadi istri solihah itu? Nikmat. Tapi kita kadang banyak jalur lurusnya apa jalur beloknya? Banyak cabangnya. Setan itu ya. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi istri solihah itu al-afiyah, keselamatan ya. Allah kasih afiyah. Makanya perbanyak berdoa, ya Allah jadikanlah hamba istri salihah. Ya Allah jadikanlah hamba ibu yang salihah. Jadikanlah suami hamba suami yang salih. Jadikanlah suami hamba ayah yang salih bagi anak-anak. Ya. Bantu doa. Jangan sampai kita banyak menuntut macam-macam tapi kita lupa mendoakan pasangan kita. Gitu ya, baik. Dan doa yang paling utama ya apa? Ketika seseorang ya meminta al-afiyah kepada Allah. Doa yang paling utama ya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika seseorang meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu kan doa kita, ya. Di pagi hari, di sore hari, terus apa lagi? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah
fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu doa kita. Ya, jadi doa itu jangan pernah ditinggal. Pagi hari dan sore hari. Keselamatan itu kita butuh, teman-teman. Kita itu butuh keselamatan. Dan yang memberi keselamatan siapa? Allah. Ya, amalan istiqomah itu amalan yang kita diberikan karunia hidayah oleh Allah untuk bisa mendawamkannya. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa pagi dan petang. Ya. Kenapa? Pertanyaannya. Coba jawab ibu-ibu. Kenapa kita itu minta afiat sama Allah? Why? Kenapa? Jawab. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Oke, ada lagi? Kenapa, Mbak? Iya, tidak semua orang dapat hidayah. Terus ada lagi? Betul, karena manusia itu lemah. Imannya kadang naik, kadang turun. Terus apa lagi? Kenapa, Bu? Hidayah dari Allah. Nje. Terus apa lagi? Semu. Membawa ke nerakanya Allah. Ahsanti, Masya Allah. Kenikmatan yang dohirnya itu bagus menurut kita. Tapi kalau nggak diminta secara keselamatan, secara afiat itu bisa jadi membahayakan kita semu. Saya pernah dengar cerita salah satu syekh. Ini kejadian nyata. Kayaknya Aisyah pernah nyimpen nggak videonya? Itu ada ibu. Pernah dengar nggak ibu-ibu, teman-teman? Kisah nyata syekh cerita gini. Ada ibu-ibu yang pengen punya anak laki-laki. Jadi Allah sudah kasih anak perempuan, pengen punya anak laki-laki. Terus beliau tuh minta sama Allah, ya Allah, aku pengen punya anak laki-laki. Walaupun aku harus kehilangan mataku. Berarti kan mintanya nggak al-afiyah. Nggak minta tapi dengan afiyah gitu loh. Jadi kalau kita berdoa itu seringkali kita harus gini, ya Allah berikanlah kepadaku anak-anak yang salih, yang afiyah, ya bil afiyah. Rabbi habli minas salihin. Nah, ceritanya ibu itu akhirnya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah anak laki-laki. Kemudian beliau ya ketika anak laki-laki ini diganti lagi ganti kotoran, lagi ganti pampersnya, tiba-tiba kakinya ini nendang ibunya, akhirnya menjadikan matanya buta. Nah, berarti kan dia minta anak laki-laki tapi kurang bila afiyah. Ya, saya sering kali bilang ke anak-anak, nak kalau minta bila afiyah. Sampai kadang kalau ada di antara keluarga kami itu yang berdoa, Jidah berdoa atau apa, terus Hamzah nyaut, ya bila afiyah Jidah, gitu ya. Kenapa Hamzah kok bila afiyah? Ya nanti kalau minta ini nggak bila afiyah, Masya Allah, Allahumma barik, nanti Allah kasih dalam keadaan apa? Kita tidak dalam kondisi yang baik, gitu ya. Jadi bila afiyah ini penting ibu-ibu. Dalam berdoa kita minta bil afiyah. Apa? Bahasa Arabnya bil afiyah. Ya, afiyah untuk apa? Untuk agama, untuk keluarga, untuk dunia, untuk harta. Ya, jadi itu doa yang terus kita meminta kepada Allah. Baik. Nah, bagaimana nih menjaga agar nikmat tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Afiyah ini agar tidak dicabut apa? Disyukuri. Ya. Karena ada pengikat nikmat. Pengikat nikmat itu dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu surat Ibrahim ayat 7. Ya. Nah, disyukuri dengan syukur, dengan ridho dan qanaah. Pengikat nikmat itu ada 3. Syukur, ridho, dan qanaah. Pencabut nikmat itu adalah maksiat. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan cabut nikmat dari kita semuanya. Allah akan cabut keberkahannya. Allah akan cabut ketenangan jiwa. Ya, subhanallah. Dan ini yang paling mengerikan ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Dan pencabut nikmat itu adalah maksiat dan dosa. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah karena yang membuat ya nikmat kita dicabut sama Allah itu karena kita bermaksiat kepada Allah. Makanya kita jangan bermudah-mudahan bermaksiat sama Allah ibu-ibu. Jangan. Ya, takutlah kepada Allah. Ya. Kalau sampai hari ini tuh coba saya mau tanya warga Surabaya di sosial media, bagi seorang wanita yang paling berat ketika bermuamalah dengan sosial media itu apa sih? Kan kita hidup, narsis, pengen dilihat. Misalnya apa? Di sosial media. Validasi, oke. Terus, ya misalnya upload gitu ya, apa gitu ya sosial media. Itu kan bagian dari, Masya Allah ya, bagian dari sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, tapi kita nggak sadar kadang. Iya nggak ibu-ibu? Atau kadang kita kebawa temen. Oh bener loh, kebawa teman. Yang awalnya kita, udah deh, saya nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya temennya apa? Manas-manasin. Iya nggak? Terus kita, kayaknya enak deh kalau kita upload sesuatu. Dan akhirnya kita upload banyak
banyak yang itu ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian menggunakan afiah untuk apa ibu-ibu? Untuk taat. Tadi ya, sehat, sholat tepat waktu, lapang, banyak bersedekah. Ya, ketika Allah kasih kita ketenangan, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afi yang sesungguhnya itu teman-teman bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang Allah jaga. Kita semuanya punya masalah. Masing-masing kita punya ujiannya masing-masing. Soalnya beda-beda. Gimana? Ada yang diuji dengan finansial, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan bestinya, ada yang diuji dengan ibu kandungnya, ada yang diuji dengan ibu mertuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan muridnya, ada yang diuji dengan gurunya. Masya Allah. Yang paling berat diuji dengan apa ibu? Agama. Itu paling berat. Masya Allah ya teman-teman. Selagi Allah tuh masih berikan kepada kita percaya, iman sama Allah, maka disyukuri itu. Ya. Dan ini pelajaran yang saya masih ingat terus. Ya, ketika suatu hari saya cari seorang syekhoh di Madinah, di pintu 25, beliau adalah penduduk asli Madinah dan beliau suka ngajar membenarkan bacaan surat Al-Fatihah bagi jamaah-jamaah umrah. Zairat, bagi yang lagi ziarah, lagi umrah. Nah, beliau buka sesi membenarkan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau nanti ya. Beliau guru di salah satu halaqah di Masjid Nabawi. Suatu hari saya 2 kali bertemu dengan beliau di pintu yang sama, di pintu 25. Suatu hari ketika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi pintu 25 itu, Allah gerakkan hati saya untuk mencari beliau. Tak cari mana tempat yang beliau biasa ngajarin orang Indonesia surat Al-Fatihah kok nggak ada. Sampai saya tanya ke orang-orang yang di situ, ya, kita bahasanya abla. Abla itu ke kakak-kakak. Kita di sana nyebutnya abla. Abla tuh guru, tapi yang belum jadi guru kita, kakak gitu ya, kakaknya. Tahu Ustadzah Fulana nggak? Saya tahu namanya, saya sebutlah beliau. Terus, oh, beliau pindah ke pintu 16. Saya kejar ke pintu 16. Ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Terus saya tanya, gimana Ustazah, kabarnya lama nggak ketemu? Kata beliau, saya tuh sakit. Kata beliau, sakit Azizah. Ya, saya tuh sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus beliau bilang gini ke saya. Saya masih ingat sampai hari ini tuh tertancap kuat dalam ingatan saya. Kata beliau, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih kasih saya nikmat iman, kata beliau. Saya bersyukur hanya dikasih oleh Allah sakit gitu ya. Semoga itu menjadi penggugur bagi dosa-dosaku, kata beliau gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Allah tidak berikan kepada saya berkaitan musibah yang berkaitan dengan agamaku. Alhamdulillah Allah masih saya kasih kesempatan saya untuk ngajar di Masjid Nabawi ini, kata beliau. Masya Allah, beliau tuh penuh syukur gitu loh, Masya Allah. Coba kita kalau dikasih sama Allah ya, ujian berupa dunia, ya kehilangan harta, kehilangan macam-macam. Kadang kan kita belum ridho ya ibu-ibu ya. Tapi ternyata di Madinah sana ada sosok, subhanallah, yang enteng banget gitu loh. Ringan sekali ketika nikmat sehatnya dicabut sama Allah, ya sementara. Dan beliau tetap bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir teman-teman, ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk al-afiyah ini, karena sesungguhnya kita ini adalah hamba yang membutuhkan al-afiyah, keselamatan. Jangan pernah kita punya perasaan pengen diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena belum tentu kita mampu untuk bisa sabar dalam menghadapi ujian itu. Dinikmati Allah, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini dinikmati. Dengan sadar diri ya, tadi mindful itu. Alhamdulillah Allah kasih saya tadi sholat duhur. Alhamdulillah bentar lagi sholat asar. Ya Allah, saya sadari itu bagian dari nikmat yang Engkau berikan. Alhamdulillah Engkau masih memberikan kepada hamba nikmat untuk bisa berhijab. Alhamdulillah Engkau masih berikan kepada hamba nikmat untuk bisa makan hari ini. Ya, kemarin di Madani, kapan daurah yang terakhir kemarin apa ya Mbak Noi? Yang ada seorang ibu yang gak punya makanan tuh. Daurah terakhir ya Madani? Oh, sebelumnya. Apa yang terakhir kemarin? Terakhir kemarin ya? Yang saya tanya ada ibu-ibu yang gak punya makanan hari ini. Ada satu yang acung, yang angkat tangan. Ya makanya dari itu Masya Allah teman-teman. Termasuk kebahagiaan seseorang itu manakala Allah berikan kesehatan di dalam tubuhnya. Dan Allah berikan kenikmatan untuk bisa makan apa yang bisa kita makan, yang kita bisa hari ini. Yang bisa kita makan tuh afiyah namanya, keselamatan. Dan subhanallah,
Ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Terkadang kita sebagai seorang wanita muslimah itu kebanyakan dari kita itu overthinkingnya. Ya, overthinkingnya. Makanya Allah kasih kita alham. Alham itu cemas untuk sesuatu, mencemaskan sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi, itu alham. Al-hazan itu mencemaskan sesuatu yang sudah berlalu. Nah, itu hazan, sedih terlalu. Ya. Dan kita diminta untuk berlindung dari keduanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena orang-orang yang diberikan oleh Allah kecemasan hidup, baik memikirkan apa yang akan terjadi ataupun memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, ini adalah bagian dari ujian hidup. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama kita, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istri-istri yang salihah, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, Allah jadikan kita memiliki hati yang salim, hati yang bersih, hati yang bening, dan kelak Allah masukkan kita semuanya ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.